channel Nindi The Little Barista. Oke guys, jadi hari ini seperti biasa kita akan melakukan brewing dan juga bean testing. Tentu saja beansnya juga spesial banget, istimewa, unik, dan juga pastinya bisa banget kalian cobain di rumah ya. Nah, tentu saja kalian juga harus tonton videonya sampai habis dan jangan skip satu detik pun. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video aku sebaik-banyaknya. Oke, jadi hari ini aku akan seduh beans yang sangat istimewa karena ini adalah pertama kalinya aku seduh beans dengan varietal yang boleh bilang cukup langka ini. Jadi varietal ini sebenarnya sudah lama aku tahu, tapi baru kali ini nemu beans dari roastery yang tepat untuk mencoba varietal ini. Nah, beans apa itu? Ini dia beansnya, yaitu Kamojang Loa USDA dari Sunny Coffee Beans Bandung. Nah, jadi sebenarnya apa itu varietal USDA dan apa keistimewaan dari beans Kamojang Loa USDA ini, dan termasuk mengapa varietal ini bisa dibilang cukup langka. Nah, kalian wajib banget simak terus videonya sampai habis ya. Pertama, kita ngomongin dulu nih tentang varietal USDA ya guys. Varietal ini bisa dibilang varietal yang langka, tapi juga bisa dibilang cukup sering kita temukan, terutama di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Jadi gini nih ceritanya. Jadi asal mula beans varietal USDA. Nah, USDA sendiri singkatan dari United States Department of Agriculture atau Departemen Pertaniannya Amerika Serikat. Ceritanya, di tahun 1955, USDA bersama dengan Badan Pangan Dunia di bawah PBB atau FAO mengumpulkan bibit kopi dari daerah Mizantafari, Provinsi Kaffa di Ethiopia. Bibit itu dikumpulkan oleh ahli pertanian dari Prancis, yaitu Lejeune, yang dikirim oleh FAO ke Ethiopia. Oleh USDA, bibit-bibit tersebut kemudian dibawa ke Jember, Jawa Timur untuk ditanam dan diteliti di sana. Nah, di Jawa Timur, bibit-bibit tersebut kemudian diteliti terkait ketahanannya terhadap hama karang daun yang menyerang kopi Arabica sejak awal tahun 1900-an. Nah, tidak banyak bibit yang akhirnya sukses melewati tahap penelitian dan tumbuh berkembang khususnya di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah bibit dengan kode S731, S762, dan S765. Nah, bibit dengan kode itulah yang kemudian berkembang dan banyak ditanam di Indonesia, bahkan boleh dibilang di seluruh dunia pun sangat jarang dan ditemukan kecuali di Indonesia. Nah, sekarang kalian tahu kan kenapa beans varietal USDA 762 ini sangat istimewa, karena memang boleh dikatakan varietal ini dikembangkan di Indonesia dan paling banyak juga ditanam di Indonesia, terutama di Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Aceh, khususnya untuk varietal USDA 731. Lalu, bagaimana karakter beans USDA S762 ini? Nah, ini adalah keunikan yang kedua ya guys dari beans ini. Karena asalnya yang dari Ethiopia, maka beans ini memiliki DNA Ethiopia yang cukup kental. Bahkan asal beans ini di Mizantafari sebenarnya sangat berdekatan dengan asal beans varietal Geisha yang juga pertama kali ditemukan di Ethiopia. Karakter Ethiopia yang ditularkan ke USDA S762 ini terutama adalah acidity-nya yang biasanya cenderung cukup bright dengan notes buah-buahan seperti berries yang cukup kuat ya. Nah, namun demikian perkembangannya yang dipengaruhi iklim Indonesia memungkinkan beans ini memiliki karakter rasa yang berbeda. Apalagi dengan proses pasca panen natural seperti beans ini, maka akan sangat memungkinkan nanti juga akan muncul notes dan aroma fermentasi, dan tidak mungkin nanti juga akan muncul aroma dan juga rasa seperti tropical fruit. Nanti kita akan buktikan bersama saat kita brewing dan juga testing. Nah, beans Kamojang Loa USDA ini ditanam di daerah Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung Barat yang berada di daerah Gunung Kamojang. Dengan ketinggian 1.500 mdpl, daerah Loa ini terkenal sebagai produsen kopi terkemuka di Jawa Barat. Beans
Janglua USDA ini di-roasting oleh Sunny Coffee Beans Bandung yang bekerja sama dengan Twix Coffee Roastery. Sunny Coffee sendiri sudah mulai bisnis perkopiannya selama 2 tahun terakhir yang sebenarnya dimulai dari bisnis green bean sebelum akhirnya merambah roasted beans dengan bekerja sama dengan Twix Coffee Roastery. Yang roasting adalah Twix, tapi namanya di sini kalian bisa lihat adalah Sunny Coffee Beans. Ya, entahlah, tapi yang jelas buat kalian yang penasaran sama beans yang dikoleksi oleh Sunny Coffee maupun Twix, nah kalian bisa langsung aja cek IG maupun online store mereka. Oke, sekarang mari kita lihat untuk kemasan dan juga beansnya secara lebih detail. Oke, jadi seperti ini kemasannya ya. Ada tulisannya Sunny Coffee Beans. Nah, ini ada gambarnya ya, keren banget, warna merah gini. Nah, di sini belakangnya ada beberapa informasi. Sini ada Kamu Janglua, Best Java, Natural USDA 762, kemudian ditanam di 1500 mdpa. Ini roasted. Oke, langsung aja mari kita buka. Nah, ini ya, kalau aku cium baunya ini enak banget, harum, manis ya. Kemudian sedikit ada fruity-fruitynya juga menurut aku. Nah, untuk beansnya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini beansnya seperti ini. Roastingannya sih keren banget. Nah, cuman ini ukuran beansnya ya. Ada yang cukup gede, ada juga yang kecil-kecil kayak gini nih. Roastingannya oke banget, baunya tadi juga oke banget. Jadi langsung aja kita akan mulai untuk brewingnya. Oke, jadi untuk brewing recipe kali ini seperti biasa aku akan pakai untuk beansnya 15 gram. Kemudian untuk suhu airnya 90 derajat. Kemudian untuk rasionya aku pakai 1:14. Jadi total airnya adalah 210. Kemudian untuk kali ini aku akan pakai timer gelas ini. Kemudian aku pakai filter V60. Nah, untuk pouringnya kali ini aku akan pakai 3 kali pouring. Nah, nanti untuk selengkapnya seperti apa nanti kalian bisa lihat waktu aku brewing. Oke, jadi ini ya sudah aku grinding. Oh ya, ini lagi hujan ya, jadi semoga kalian gak keganggu dengan suara hujannya. Ya, ini hasil grindingannya. Dan ini untuk dry aromanya enak banget sih, dan menurut aku dia ada sedikit fermentednya ya guys, khas natural. Tapi cuman sedikit aja, dan ini dia cenderung manis-manis gitu sih menurut aku. Dan tadi waktu di grinding arah sih enak baunya. Oke, langsung aja kita akan mulai untuk brewingnya. Oke, untuk pouring pertama aku pakai 45 gram. Aku swirl, kemudian kita tunggu. Dan ini bloomingnya parah sih, bagus banget, aromanya juga enak banget ya, ini bener-bener wangi. Oke, kita akan mulai untuk pouring keduanya. Nah, untuk pouring kedua sampai 145 gram ya. Oke, mari kita lanjut untuk pouring terakhir sampai airnya habis atau 210 gram ya. Oke guys, nah ini udah turun semua. Sekarang waktunya kita akan cicip-cicip. Oke,
jadi aku udah selesai untuk brewingnya. Nah sekarang waktunya kita seruput. Oke, jangan lupa untuk di swirl. Nah ini ya untuk buat aromanya, ini manis-manis kayak gula Jawa gitu ya guys. Oke. Parah sih. Ini enak banget sih. Oke banget. Jadi menurut aku ini yang pertama kali aku rasain adalah acidity-nya yang cukup berat ya guys. Jadi menurut aku ini acidity-nya cenderung ke buah apel atau green apple gitu ya, apel Malang yang dia biasanya kan asam-asam seger. Nah kira-kira yang kayak gitu. Dan ini menurut aku bukan ke kayak yang jeruk gitu ya, lemon atau lime gitu, bukan, tapi justru cenderung lebih ke berries ya, karena ini mungkin juga beansnya turunan dari Ethiopia, jadi mungkin dia juga wajar ya ada hints berries-berriesnya gitu ya. Jadi ini untuk acidity-nya bright dan diantara apel Malang atau berries ya. Kemudian untuk sweetness-nya ini juga aku cukup bisa ngerasain ada sweetness-nya. Dan ini sweetness-nya konsisten ya guys, karena tadi waktu aku brewing dan juga tadi untuk wet aromanya ini juga dia gula Jawa. Nah di sini juga aku bisa ngerasain gula Jawanya meskipun cuma slightly aja. Nah untuk bodinya ini juga cukup tebal, mungkin karena ini juga dia natural dan ini bisa banget ngimbangin acidity-nya yang tadi cukup berat juga ya. Dan menurut aku ini untuk bodinya cenderung ke teh gitu ya, teh hitam yang pekat. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi ini memang enak banget, overall cukup balance antara acidity dan juga bodinya. Kemudian aku juga bisa bilang bahwa ini pertama kalinya aku cobain beans varietal USDA dan aku langsung jatuh cinta karena memang beansnya ini enak banget, sangat-sangat enjoyable ya. Jadi ini memang kita harus tingkatkan juga karena seperti yang kita tahu bahwa di dunia maupun di Indonesia ini juga banyak maksudnya jarang ya ada roastery yang roasting beans bervarietal USDA ya. Jadi ini memang enak banget dan juga aku sangat rekomendasiin banget ke kalian untuk cobain beans Kamojang Loa USDA 762 dari Sunny Coffee Bandung ini, karena ini memang enak banget dan terutama untuk kalian yang juga sama kayak aku baru pertama kali cobain beans USDA, ini recommended banget. Oke, jadi sekian videoku kali ini tentang review dan juga beans testing beans Kamojang Loa USDA 762 sebagai beans USDA pertama yang pernah aku coba dan enak banget hasilnya, sangat recommended banget buat kalian coba di rumah ya. Semoga kalian juga suka dengan rekomendasi beans aku kali ini. Sampai jumpa juga di video-video selanjutnya dengan tentu saja konten-konten menarik tentang perkopian. Oke, jangan lupa juga untuk selalu dukung aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Oke deh, jangan lupa untuk gilain kopimu sudah sendiri dan minum kopinya bareng aku.